Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 SKB akan presentasikan produk kami yaitu gula soda, minuman soda alami dengan ekstrak daun pinus dan pari jota untuk kulit sehat. Sebelumnya, perkenalkan saya Rina Kartika Sari dengan NIPA 80 sebagai moderator serta presentator. Next. Tentunya ada yang pertama dari Julfazul Falak, NIM 460, ada Amelia Febriandi, NIM 461, dan ada Najwa Fojia, NIM 481. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama ada aspek pasar dan pemasaran, yaitu gambaran produk. Gula soda merupakan inovasi dalam industri minuman yang menggabungkan konsep minuman soda yang menyegarkan dengan manfaat kesehatan kulit. Produk ini lahir dari hasil menggali potensi bahan-bahan alami Indonesia, khususnya daun pinus dan parjoto. Next. Yang kedua ada aspek pasar dan pemasaran, analisa tren pasar. Yang pertama segmenting atau segmentasi demografis usia 18-35 tahun, pria dan wanita kelas menengah ke atas yang tinggal di kota Kudus dan peduli kesehatan. Target utama gula soda adalah wanita muda tinggal di perkotaan dan memiliki kesadaran perawatan kulit. C. Positioning, gula soda memposisikan sendiri sebagai minuman soda premium untuk kulit sehat. Next. Peluang pasar. Kondisi pasar saat ini, pasar didominasi oleh merek multinasional dalam kategori minuman bersoda, namun belum ada pemain yang menggabungkan soda dengan manfaat untuk kulit, menciptakan celah pasar yang dapat diisi oleh gula soda. B. Estimasi pasar yang akan datang, generasi Z dan milenial diproyeksikan menjadi pendorong utama konsumsi produk inovatif yang menggabungkan kesehatan dan kecantikan. C. Estimasi potensi pasar, gula soda memiliki potensi untuk meraih pangsa pasar dengan positioning yang unik sebagai minuman soda alami untuk kesehatan kulit. Strategi pemasaran 4P. Fokus utama produk adalah membuat gula soda dengan menggunakan bahan alami dan dengan produksi terbatas dan dikemas dengan botol kaca untuk menjaga kualitas. Price, gula soda menetapkan harga dan yang terjangkau namun mencerminkan kualitas produk yang unggul. C. Price atau tempat, gula soda mendistribusikan produknya melalui penjualan langsung dari rumah, pesanan online, WhatsApp, dan Instagram, dan bazar lokal. B. Promotion atau promosi, gula soda mempromosikan produknya melalui konten rutin di Instagram dan TikTok sambil mengendalikan WOM atau word of mouth. Next. Selanjutnya yaitu aspek ekonomi dan lingkungan. Yang pertama, manfaat kegiatan. A. Manfaat ekonomi. Gula soda mendukung pembangunan ekonomi Kota Kudus melalui kerjasama dengan petani lokal untuk bahan baku dan peningkatan kualitas produk. Yang B. Manfaat sosial. Gula soda menawarkan minuman sehat rendah gula dan bebas bahan kimia. Yang C. Manfaat budaya. Dalam aspek budaya, gula soda berperan dalam melestarikan pengetahuan tradisional melalui penggunaan bahan baku lokal seperti daun pinus dan parijoto. Selanjutnya, yang kedua yaitu keberlanjutan usaha. A. Kekuatan. Penggunaan bahan baku lokal tidak hanya mendukung ekonomi Kota Kudus, tetapi juga mengurangi ketergantungan impor, menciptakan hubungan erat dengan petani lokal. Yang B. Kelemahan. Biaya produksi menjadi kelemahan signifikan di awal peluncuran. C. Ancaman. Gula soda menghadapi ancaman berupa persaingan yang meningkat di segmen minuman kesehatan dan fluktuasi harga bahan baku. Yang D. Peluang. Kerjasama dengan UMKM lokal dapat memperkuat distribusi, sementara potensi perluasan ke pasar regional atau nasional dan pemanfaatan pemasaran digital dapat meningkatkan visibilitas dan penjualan secara signifikan. Selanjutnya yaitu tinjauan AMDAL. A. Penyajian informasi lingkungan. Aspek lingkungan mencakup pemantauan emisi produksi yang mempengaruhi kualitas udara dan analisis pengetahuan pengambilan bahan baku terhadap pelestarian tanaman pinus dan parijoto. Yang B. Kerangka acuan analisis dampak lingkungan. Analisis mencakup aspek biologi terkait keanekaragaman hayati, dampak sosial ekonomi masyarakat lokal, dan evaluasi potensi risiko kesehatan untuk memastikan keamanan produk. Yang C. Analisis dampak lingkungan. Gula soda memberikan dampak positif melalui peningkatan kesadaran kesehatan kulit dengan produk alami dan pengurangan limbah. Yang D yaitu rencana pengelolaan lingkungan meliputi penggunaan bahan baku lokal untuk mengurangi ketergantungan impor, penerapan teknologi ramah lingkungan, dan efisiensi energi dalam produksi untuk mengurangi emisi dan pengelolaan limbah yang efektif. Yang E. Partisipasi masyarakat. Gula soda melibatkan masyarakat dalam proses produksi dan distribusi, meningkatkan kesadaran gaya hidup sehat, serta berkontribusi pada ekonomi lokal dan hubungan masyarakat. Yang F. Monitoring dan evaluasi. Gula soda melakukan evaluasi rutin dampak lingkungan dari produk dan sumber bahan baku setiap 6 bulan. Selanjutnya adalah aspek teknis dan teknologi. Yang pertama, pemilihan dan perencanaan suatu produk. Pemilihan produk gula soda dikarenakan tren minat konsumen terhadap soda yang memiliki kandungan gula tinggi dan bahan kimia. Namun permintaan untuk minuman yang menyegarkan itu tetap ada sehingga kami menciptakan gula soda. Selanjutnya adalah perencanaan pembuatan desain dan produk. Gula soda dikemas menggunakan botol kaca berukuran 250 ml dengan label kemasan yang ada di samping. Selanjutnya botolnya itu yang untuk digunakan itu yang atas, yang untuk kemasan yang bawah. Next. Selanjutnya adalah pembuatan prototipe dan pengujian. Pembuatan prototipe dan pengujian ini kami melakukan proses fermentasi daun pinus selama 4 hari, lalu kami membuat ekstraksi parijoto dengan cara memblendernya. Lalu perencanaan kualitas yang pertama performance, yaitu mempertahankan kelembapan kulit, meningkatkan elastisitas dan juga melindungi kulit dari radikal bebas. Fitur utama dari gula soda yaitu meliputi bahan alami seperti daun pinus yang memiliki sifat antiinflamasi dan parijoto yang akan vitamin C. Next. Selanjutnya adalah reliability, yaitu uji stabilitas produk dilakukan di berbagai kondisi penyimpanan seperti suhu, cahaya, dan kelembapan. Selanjutnya adalah conformance. Gula soda memenuhi standar lingkungan dengan kemasan yang ramah lingkungan, yaitu menggunakan botol kaca yang dapat digunakan berkali-kali. Selanjutnya durability, memastikan kesegaran dan kualitas tetap terjaga selama masa penyimpanan dirak. Serviceability, produk rusak atau tidak memenuhi harapan konsumen, mereka akan menerima penggantian produk atau pengembalian uang. Selanjutnya estetik, desain kemasan estetik dengan model menggambarkan alam, yaitu parijoto dan daun pinus. Selanjutnya fit and finish, kemasan dirancang dengan cara praktis, mudah dibuka, dan ramah lingkungan. Next. Selanjutnya pemilihan teknologi digunakan lebih ke proses pemasarannya, yaitu kami melakukan promosi melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan TikTok. Kami juga memanfaatkan digital advertising
di Facebook, Instagram, dan TikTok. Selanjutnya perencanaan kapasitas produksi, kami mampu membuat 600 per bulan. Perencanaan letak pabrik yaitu ada di Lawu, RT 6, RW 3, Dawe, Kudus, karena dekat dengan bahan baku. Selanjutnya adalah perencanaan layout pabrik yang seperti pada gambar tersebut. Selanjutnya adalah perencanaan jumlah produksi. Jadi kami merencanakan jumlah produksi yaitu per bulannya adalah 500 botol. Perencanaan mengenai persediaan, kami menggunakan manajemen persediaan bersifat dependen, yaitu persediaan ini bergantung pada produksi gula soda. Artinya perusahaan harus memastikan bahan baku tersedia dalam jumlah yang cukup untuk setiap siklus produksi. Selanjutnya adalah penentuan jumlah order, yaitu kami menggunakan EOQ atau Economic Order Quantity yang menghitung jumlah pesanan optimal dengan mempertimbangkan biaya penyewaan dan biaya pemesanan. Selanjutnya adalah safety stock, yaitu mengantisipasi fluktuasi permintaan dan keterlambatan pasokan. Inventory system, kami menggunakan sistem continuous karena memantau stok secara real time. Selanjutnya adalah MRP, yaitu sistem membantu dalam menjadwalkan dan mengatur pemesanan bahan baku berdasarkan jadwal produksi. Selanjutnya adalah kami menghindari kelebihan dan kekurangan stok dengan menganalisis data penjualan untuk memperkirakan tren permintaan di masa depan. Selanjutnya adalah kolaborasi dengan pemasok, kami melakukan berkomunikasi secara rutin dengan pemasok mengenai jadwal pengiriman dan fluktuasi permintaan. Selanjutnya adalah optimasi rantai pasokan, yaitu kami menggunakan sistem just in time atau JIT yang mengutamakan pengiriman bahan baku tepat waktu. Selanjutnya adalah evaluasi dan pengembangan berkelanjutan. Selanjutnya terus mengevaluasi sistem manajemen persediaannya untuk mengidentifikasi area yang perlu diingatkan. Selanjutnya adalah pengawasan kualitas produk yang terdiri dari perencanaan, pengendalian, dan perbaikan kualitas. Selanjutnya adalah aspek keuangan, sudah tertera pada tabel yang berjumlah Rp9.448.000. Selanjutnya itu aspek manajemen yang pertama, manajemen usaha. A. Perencanaan rencana produksi mencakup sumber bahan baku yang berkualitas, pemilihan produsen dan penetapan harga kompetitif di pasar minuman kesehatan. Yang B. Pengorganisasian membentuk tim yang terdiri dari divisi pemasaran, produksi, dan distribusi. Yang C. Pengarahan memimpin dan memberikan arahan kepada tim dengan memastikan semua anggota memiliki pemahaman yang sama tentang visi dan tujuan Glosoda. Dan yang terakhir, pengawasan dan pengendalian, melakukan evaluasi rutin terhadap proses produksi untuk menjaga kualitas produk. Yang kedua, struktur dan deskripsi jabatan. Yang pertama, direktur, tugasnya menentukan strategi mengawasi keseluruhan proses operasi dan membuat keputusan untuk pengembangan Glosoda. Yang B, divisi keuangan, mengelola keuangan, menganalisis dan mengontrol biaya produksi, pemasaran dan operasional dari Glosoda. Yang divisi produksi, merencanakan dengan menyusun jadwal produksi dan menjalankan proses produksi minuman Glosoda. Dan yang terakhir, divisi pemasaran, melaksanakan pemasaran di media sosial Instagram di @glosoda.id dan menyelenggarakan event promosi di pusat perbelanjaan. Yang ketiga, pengadaan tenaga kerja. A. Rekrutmen, menggunakan metode rekrutmen melalui platform online seperti LinkedIn, situs lowongan kerja, dan website perusahaan untuk menarik kandidat yang relevan dan mencari kandidat yang memiliki latar belakang di industri minuman atau kesehatan, serta memiliki minat pada produk alami. Yang B. Seleksi, mengadakan tes kemampuan pemasaran digital untuk posisi pemasaran atau tes kualitas dan standar produksi untuk posisi produksi, serta selanjutnya adalah wawancara. Yang keempat, jenis pekerjaan. A. Job deskripsi, yaitu mengembangkan strategi pemasaran dan peluncuran untuk Glosoda minuman soda alami yang mengandung ekstrak daun pinus dan parijoto. Yang kedua, mengawasi proses produksi untuk memastikan kualitas dan keamanan bahan baku, terutama kandungan ekstrak daun pinus dan parijoto. Yang terakhir, bekerja sama dengan tim pemasaran dan penjualan. Yang B. Job spesifikasi. Yang pertama, kemampuan analisis identifikasi pasar dan pelanggan. Yang kedua, pengetahuan tentang bahan alami khususnya yang berkaitan dengan kesehatan kulit. Dan yang terakhir, keterampilan komunikasi dan mampu bekerja dalam tim. Yang kelima, fungsi manajemen. A. Perencanaan, merancang strategi produk yang menekankan manfaat ekstrak daun pinus dan parijoto untuk kulit sehat, menyusun anggaran untuk biaya produksi, pemasaran, dan distribusi produk, serta yang B. Pengorganisasian, menyusun struktur tugas untuk setiap departemen. Yang C. Pelaksanaan, meluncurkan kampanye iklan yang menarik, misalnya melalui media sosial dan event yang berkaitan dengan kesehatan kulit. Dan yang terakhir, pengawasan, pemantauan biaya dan anggaran dengan mengontrol penggunaan anggaran agar tidak melebihi target dan meminimalkan pemborosan. Selanjutnya itu jadwal kegiatan seperti dalam tabel tersebut. Next. Aspek yuridis, nama usaha. Nama Glosoda dipilih karena mencerminkan dua karakteristik utama produk ini, yaitu kesehatan kulit dan kesegaran minuman. Kata glow mengisyaratkan manfaat utama minuman ini yang mendukung kesehatan kulit dan memberikan efek cahaya atau sehat dari dalam. Sementara soda menunjukkan sifat minuman ini sebagai minuman yang bersoda dan menyegarkan. Yang kedua, gambar merek atau logo. Filosofi bentuk logo Glosoda menggunakan gambar gunungan kecil di atas teks Glosoda, melambangkan kealamian dan kemurnian serta tempat parijoto berasal itu dari Gunung Muria, yang mencerminkan bahwa Glosoda adalah produk minuman soda yang terbuat dari bahan alami, seperti ekstrak daun pinus dan parijoto. Di bagian tengah desain terdapat gambar buah parijoto yang dikelilingi gelembung, menegaskan bahwa produk ini adalah minuman bersoda yang menyegarkan sekaligus sehat. Yang B. Filosofi warna. Warna ungu pada teks dan gambar parijoto adalah khas warna dari parijoto, dan yang hijau dari gambar daun pinus menyimpulkan kealamian, kesehatan, dan kepercayaan. Dan yang ketiga, bentuk badan usaha. Bentuk badan usaha ini adalah perseroan terbatas atau PT, karena kredibilitas yang lebih tinggi dan kemudahan mendapatkan pendanaan. Selanjutnya itu dokumen legalitas. Yang pertama ada surat izin usaha perdagangan, yang kedua nomor induk berusaha atau NIB, serta izin industri untuk industri minuman, yang keempat surat keterangan domisili usaha atau SKDU, dan yang kelima sertifikasi dari BPOM, yang keenam sertifikat halal dari MUI, yang ketujuh hak paten atau hak merek, yang kedelapan sertifikat uji laborat, yang kesembilan surat izin tempat usaha, dan yang terakhir dokumen lingkungan atau AMDAL.